Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai pada pagi hari ini. Biarlah hati kita persiapkan untuk menerima berkat Tuhan dan masuk di dalam hadirat-Nya. Kita akan makin berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini boleh datang kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Seberapa banyak kita datang, kita akan tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Biarlah segala bangsa, segala lidah mengaku bahwa satu-satunya Tuhan. Bersyukur Tuhan. Pagi hari ini boleh datang menyembah Yesus.
Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Sebab Dia Tuhan yang tinggi, yang mulia, yang agung. Dia Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan. Dia Tuhan yang punya kedaulatan dan otoritas. Dia Tuhan yang maha dan maha segalanya atas setiap hidup kita. Untuk itu jemaat, mari tundukkan hatimu, bawa setiap kehidupanmu kepada penyembahan kepada Tuhan di tengah ibadah pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita akan berdoa membawa menyerahkan ibadah kita bersama, mari dengan sedap hati dan iman dan percaya kita, sebagaimana yang menjadi keyakinan kita, sebagaimana apa yang menjadi syahadat kita, mari kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli ini dengan sedap hati. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah menuntun setiap langkah kami kepada langkah iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan kami ada di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai Tuhan itu memerintah atas hidup kami. Untuk itu melalui pujian, melalui kebenaran firman, melalui doa yang kami naikkan, menjadi sesuatu yang patut dan layak kepada Tuhan. Mengurapi setiap hamba Tuhan, dan tangan Tuhan setia mengawal, menyertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah pekerjaanmu untuk saat ini. Terlebih kami memberkati setiap jemaat Tuhan. Berikan hidupmu, persembahan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya hatimu menjadi hati yang berkenan di dalam memuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua yang siap untuk diberkati Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, puji Tuhan, kita semua kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berikan sukacita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita mau memuji Dia dengan segenap hati. Kita percaya bahwa kita di tempat ini meninggikan satu-satunya Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, kita menari, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati.
Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, banyak sekali hal yang dibuat oleh Tuhan. Mari saat ini lambaikan tangan kita kepada kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, lebih lagi kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia tidak pernah malu, Dia tidak pernah sungkan untuk mengangkat hidup kita. Dia berikan yang terbaik untuk hidup kita. Haleluya. Kalau kita menari-nari buat Tuhan jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan. Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari puji lebih lagi. Tuhan buat perkara yang besar dalam hidup kita. Dia dahsyat dan luar biasa. Kalau kita menari-nari buat Tuhan jangan malu. Kalau kita menari-nari buat Tuhan tidak hina. Karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah setengah-setengah. Karena itu ku menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalala. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa yang besar dalam Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan, Tuhan Yesus bertata di atas pujian ini. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata
Ibu duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kita buka hati kita pada pagi hari ini. Kami mau serahkan hati kami Tuhan. Ini hati kami. Periksa hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Agar dalam setiap hari kami diajari oleh Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kami menyatakan kebenaran yang dari Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Dan biarlah kami belajar akan Engkau, sumber kebenaran dan hidup kami. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
bersama-sama untuk berdoa. Menjadi hamba yang setia. Setia di dalam menantikan janji Bapa. Setia dalam melakukan setiap kehendak Bapa. Setia di dalam kami boleh memperjuangkan iman di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan setia di dalam kami boleh memuji menyembah kepada Tuhan. Kesetiaan itulah yang senantiasa Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan bagi setiap kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Dan kesetiaan-Mu itu tidak terbatas terukur atas kami. Hari ini kami mau membawa setiap hati kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kami belajar mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Menjadi seperti seorang wanita Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan belajar mengerti apa yang menjadi maksud dan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hamba berdoa, jadikan tanah hati ini menjadi tanah yang baik supaya benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi Allah di tengah pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama untuk kembali, kita boleh beribadah pada pagi hari ini dalam anugerah, dalam kasih, dalam kemurahan Tuhan. Kita senantiasa berdoa biarlah kekuatan, kesehatan, kemurahan senantiasa Tuhan limpahkan ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat bagian apa yang menjadi tema nats firman Tuhan kita pada hari ini. Dalam kitab Roma pasalnya yang kedua, Roma pasalnya yang kedua ayat yang ke-9, kita akan membaca untuk bersama-sama. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Roma pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Namun saya ingin membacakan untuk nats firman Tuhan ini mulai dari ayat yang pertama. Nanti ayat yang ke-9 kita akan baca untuk bersama-sama. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 2. Ayat 1 sampai dengan yang ke-11, nanti ayat yang ke-9 kita akan baca untuk bersama-sama. Demikian firman Tuhan, hukuman Allah atas semua orang. Ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka penghukuman Allah dan yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Baca bersama-sama. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10, tetapi kemuliaan,
kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya. Tema pada hari ini adalah jauhilah perbuatan jahat. Saya percaya bahwa pembacaan nats yang kita sudah dengar di dalam Roma pasalnya yang kedua, saya baca tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, sudah bisa teruskan sampai ayatnya yang ke-16. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan Paulus kepada orang-orang di Roma jelas. Judul perikop ini adalah hukuman Allah atas semua orang. Artinya Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak memberikan sebuah kompromi bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dari nats ini jelas bagaimana Paulus menekankan dan menegaskan seolah-olah Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16 ini merupakan sebuah rangkuman apa yang sudah dicatat dan ditulis. Kalau kita melihat ke belakang, kembali apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan manusia. Kita masih ingat peristiwa kejadian pasalnya yang ketiga. Yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Apa yang kurang daripada Tuhan? Apa yang salah daripada Tuhan? Sehingga Adam dan Hawa pada akhirnya harus menanggung penderitaan, bahkan murka yang begitu besar. Dan dampaknya sampai hari ini jelas lekat ada di dalam kehidupan manusia secara umumnya. Ada istilah dosa warisan. Ada istilah apa yang dibuat dengan Adam dan Hawa dan berdampak jelas bagi kehidupan semua orang. Bahkan manusia yang ada di dalam dunia. Apa yang salah dengan Tuhan? Kita bisa tarik mundur sedikit kejadian pasalnya yang keempat. Siapa yang tidak kenal dengan Kain? Bahkan beberapa surat memberikan sebuah respon bagaimana Kain diidentikan daripada pengikut si jahat. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3, ya, ayat yang ke-12, coba kita akan lihat sedikit dari nats ini. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya apa saudara? Benar. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Kain. Kita juga bisa melihat bagaimana kisah yang ada di dalam kejadian pasal yang ke-6. Tuhan izinkan semua manusia mati. Dan tinggal hanya Nuh dan 7 orang lainnya yang diberikan kehidupan. Apa yang terjadi dalam kejadian pasalnya yang ke-6? Bagaimana manusia hidup di dalam kejahatan. Manusia hidup di dalam perbuatan yang jahat. Sehingga Tuhan izinkan 150 hari bumi ini dipenuhi dengan air bah sehingga mati dan menjadi binasa. Kita bisa melihat peristiwa daripada kejadian pasal 11, Menara Babel. Bagaimana Tuhan menghancurkannya. Tuhan membinasakan sebuah kehidupan manusia. Oleh karena manusia sombong dan berbuat jahat. Kita masih ingat bagaimana Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan, yang dihancurkan. Dan hanya beberapa orang termasuk Lot yang diselamatkan.
Karena Sodom dan Gomora penuh dengan hawa nafsu dan perbuatan yang jahat. Kita masih ingat bagaimana seorang nabi yang pernah diutus untuk pergi ke Nineveh, malah pergi ke Tarsus. Seorang yang bernama Yunus. Apa yang diberikan firman Tuhan berkata, pesan yang penting yang harus dibawa Yunus ke Nineveh. 40 hari. Kalau Nineveh tidak bertobat, maka Nineveh akan dicungkir balikkan, dihancurkan. Kembali apa yang terjadi dengan Nineveh? Kejahatan dan perbuatan dosa yang begitu besar ada di dalam kehidupan orang-orang Nineveh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kembali apa yang menjadi bagian kitab Roma pasal 2. Paulus menegaskan kepada orang-orang di Roma, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Allah itu adalah Allah penuh rahmat dan nikmat. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengampun. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan hati yang mengasihi akan kita. Dia rela untuk menderita. Dia rela untuk mati bagi kita. Dia rela untuk menjadi yang paling hina, yang paling rendah, yang paling tidak berharga. Apapun dia berikan dan nyatakan itu kepada kita. Namun satu hal yang kita harus paham dan ngerti. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang itu ada Tuhan yang tidak kompromi dengan perbuatan jahat. Maka tema pada pagi hari ini, Paulus berkata, jauhilah perbuatan jahat. Itu menjadi sebuah tema yang kita boleh bangun pada minggu-minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan yang penting yang kita akan renungkan. Kenapa kita harus menjauhi kejahatan? Hal yang pertama, kita akan lihat Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-11. Sesenang dengan nats ini apa yang disampaikan oleh Salomo mengingatkan kepada kita hal yang penting. Pengalaman hidup Salomo, dan itu menjadi catatan bagi tulisan Amsal, Pengkhotbah dan juga Kidung Agung. Mari kita akan baca Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-11, 1, 2, 3. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi kadangkala, ya bukan Tuhan itu Tuhan yang mengulur-ulur atau menunda hukuman. Bukan berarti kadangkala orang berkata, buktinya saya berbuat jahat, tidak mati, tidak langsung begini, tidak begini-begini. Ada banyak orang, ya orang yang korupsi juga malah hidupnya enak. Orang yang berbuat yang tidak adil, hidupnya juga malah lebih baik daripada saya dan sebagainya. Dan kita selalu mengukur bahwa seorang yang jahat pengennya langsung. Kalau perjanjian lama, bahkan membandingkan perjanjian lama dan sebagainya. Lalu orang memuncul sebuah tulisan penghakiman. Tuhan dalam penghakiman, Tuhan dalam perjanjian lama itu begitu kejam. Tuhan perjanjian lama itu begitu keji, tidak kompromi. Tetapi Tuhan dalam perjanjian baru dalam Yesus itu penuh anugerah. Lalu anugerah itu dijabarkan seolah-olah dengan datangnya, lambatnya dalam pengertian penghukuman dan sebagainya. Maka saya senang dengan apa yang menjadi tulisan Salomo ini. Dikatakan, ketika seolah-olah bahwa hukuman Tuhan itu, murka Tuhan itu jauh. Dan itu membuat sebenarnya manusia itu cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi saya ingin copot pada bagian yang kedua ini. Coba sudah pikir dan renungkan dalam hidup kita. Sebagai manusia yang kita hidup dalam keseharian kita. Kita lebih cenderung untuk berbuat baik atau cenderung untuk berbuat jahat. Tidak usah tengok kanan kiri. Tapi coba lihat dalam hati kita, rasakan, aku ini
cenderung untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Coba kita renungkan sejenak. Apakah apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 10:8 ayat yang ke-11 ini salah? Kadang-kala pikiran itu muncul cepat dari pikiran untuk kita berpikir yang buruk. Lihat seorang sudah berpikir yang buruk. Menerima sesuatu, menanggapi sesuatu, cenderung kita untuk berpikir yang jahat daripada hal yang positif atau hal yang baik. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang pada umumnya. Padahal Tuhan sekali-kali tidak pernah merancang dan merencanakan manusia untuk berpikir yang jahat, berpikir yang buruk, berpikir yang negatif. Lihat dan buktikan dalam Alkitab. Apa yang dilakukan Tuhan itu pasti baik, benar, adil. Itu semua dikerjakan dan dirancang untuk hidup kita. Kalau Adam mengambil keputusan dan Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan, tapi itu inisiatif Adam dan Hawa murni 100%. Maka jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan Dia dalam kehidupan kita. Sudah jatuh dalam dosa saja masih menyalahkan Tuhan kan? Coba bayangkan. Masih menyalahkan Tuhan, masih lumayan ketika kita salah, kita nyalahkan iblis itu masih lumayan. Tapi ada banyak cenderung orang ketika sudah salah, berbuat jahat, dosa, masih nyalahkan Tuhan. Coba. Dan ini adalah hakikat apa yang ada dalam diri manusia. Cenderung. Artinya apa? Lebih berat, lebih banyak, lebih besar. Kita ini ada di dalam jalan untuk berpikir yang jahat. Berlaku yang jahat, kita ada dalam situasi yang jahat. Itu sebabnya tema hari ini mengingatkan kepada kita, jangan berbuat hal yang jahat. Hati-hati, maka tanpa sadar kita sering terjebak dalam hal ini. Ketika kita sedang ada hal ini, berarti kita sedang untuk akan berbuat hal yang jahat. Ini sebuah lampu peringatan kuning untuk kita, agar kita berhati-hati dan lebih waspada. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayat yang ke-44. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata-kata kepada kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu siapa? Iblis. Selalu banyak kita percaya kita adalah anak-anak Allah. Kita sadar bahwa ada musuh besar yang ada di sekeliling kita. Musuh besar itu bukan orang tua kita, bukan kekasih kita, bukan anak kita, bukan keluarga kita. Tapi musuh besar kita ini adalah si iblis. Paham? Bisa membedakan Tuhan dan iblis? Halo? Bisa membedakan Tuhan? Kalau Tuhan angkat tangan kananmu. Kalau iblis angkat tangan kirimu. Yuk kita sedikit praktek mumpung senam pagi hari ini ya. Kalau Tuhan angkat tangan kananmu. Kalau iblis angkat tangan kirimu. Ya. Iblis
iblis. Tuhan, iblis, iblis. Ah, masih bingung kan? Tuhan, 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 iblis, iblis lagi. Ah, ya. Baru peragaan aja kadang-kala masih bisa salah. Ini jelas kok Alkitab. Artinya ketika kita berbuat jahat berarti kita sedang ada di pihak iblis. Kita sedang menjadi anak buah iblis. Bisa dikatakan kita sedang belajar menjadi anak. Nah, sudah banyak pagi ini kau percaya bahwa kau anak iblis. Tidak ada. Siapa percaya bahwa kita anak Tuhan? Pertanyaan saya, sering banyak berbuat baik atau jahat? Coba tengok kanan kiri. Merugikan apa menguntungkan? Iya, jemaat JKI PTSD adalah anak-anak Tuhan, termasuk pemain musiknya, amin. Sekalipun belum makan, mainnya tetap semangat. Karena pikirannya tidak soal makan. Luar biasa, jam 5:30 masih gelap. Masih gelap, mungkin yang sudah datang ke gereja 5:30 masih gelap sekali. Kemul itu, selimut itu masih hangat dan nyaman. Tetapi kita percaya bahwa apa yang menjadi sebuah langkah iman kita dari tempat ini. Kita menjauhi perbuatan jahat karena kita bukan anak-anak iblis. Kita bukan pengikut iblis, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga, ayat ini luar biasa, senang dengan ayat ini. Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama. Roma 13 ayat yang ke-10. Roma 13 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita percaya bahwa kita hidup sekarang bukan hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam anugerah. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Maka kita percaya bahwa kita ini hidup sekarang ini hidup dalam kasih karunia. Sudah banyak kita percaya bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Kita bisa beribadah ini karena kasih karunia. Kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita bisa makan, kita membangun rumah tangga, itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kita senyum dengan saudara kita, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya endingnya itu katakan bahwa hari ini kita hidup dalam era kasih Tuhan. Setiap nafas yang kita hirup itu kasih Tuhan. Setiap berkat yang kita terima itu adalah kasih Tuhan. Maka saya mau yakinkan kepada saudara, bingkai hidup kita adalah kasih. Maka identik hidup sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih. Alkitab berkata, kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih, kasih ada pada saudara dan saya, tandanya apa? Di sini Paulus berkata, ayat yang ke-10, dikatakan, kita tidak berbuat jahat terhadap sesama kita. Berarti kalau kita masih punya pikiran yang jahat, berpikir yang jahat, bertindak yang jahat, pertanyaannya, di mana kasih Tuhan? Halo? Di mana kasih Tuhan? Maka ketika orang itu sedang berpikir yang jahat, berbuat yang jahat dan melakukan hal yang jahat, maka sebenarnya kasih itu sudah mulai luntur. Kasih itu mulai tipis, bahkan ada pada satu titik kasih itu bisa menjadi hilang. Dan ketika kasih itu hilang, saudara akan kelihatan. Saya tanya, kita akan kelihatan siapa kita? Coba sudah lihat di cermin. Itu hidup saudara. Maka di mana kemuliaan Tuhan? Di mana apa yang menjadi wajah Tuhan? Di mana apa yang menjadi gambar Allah? Hilang. Karena orang yang berbuat jahat adalah orang yang tidak hidup di dalam kasih.
Maka saya mau ingatkan saudara, ketika kita hidup di dalam perbuatan yang jahat, maka pasti damai tidak ada dalam hati kita. Pasti sukacita itu akan kecil ada dalam hidup kita. Karena kasih tidak membingkai hidup kita. Tetapi hal yang lain itu yang justru membangun hidup saudara. Dan ini sangat merugikan dalam hidup kita. Hari-hari kita diingatkan di tengah situasi yang seperti ini. Kita manusia cenderung untuk berpikir yang jahat. Kita manusia ini cenderung untuk niat berbuat hal yang jahat. Maka kata Bang Napi itu, masih ingat? Mas Mik, kata Bang Napi? Apa? Waspadalah. Waspadalah, jadi ulang terus meneh apa? Terus apa? Hah? Oh iya, wis ping 3 terus apa terusane? Kejahatan timbul bukan karena ya, ada 2. Bukan karena sekedar hanya niat pelaku, tetapi ada kesempatan. Tetapi jelas ada 2, ada kesempatan, tetapi juga ada niat pelakunya. Waduh, itu hal yang terjadi karena memang ada niat, ada ya dalam pengertian sebuah kondisi. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana kasus John K. diperdebatkan lama juga, saya lihat teman-teman banyak yang memperdebatkan. Karena isu yang muncul, dia sudah ditakbiskan pendeta, lalu pendeta mana, lalu dituduh lagi pendeta karismatik yang mentakbiskan. Waduh ya, lalu ditanya lagi pendeta karismatik mana ya, dia hanya sekedar dijadikan sebagai ya di Nusa Kambangan, karena dia menjadi seorang yang punya nama, punya posisi yang bagus di dunia kriminalitas, maka ketika ngomong banyak orang bisa nurut sama dia ya. Itu. Baru keluar sudah bantai orang luar biasa. Sekarang. Maka saya senang ketika teman berkata jangan melihat posisinya sebagai pendeta atau sebagai pemberita Injil atau dalam tanda petik katanya bertobat. Tapi seorang berkata, bisa jadi dia ketika keluar, dia akan mencari, dia akan ketemu dengan musuh-musuhnya, ketemu dengan orang yang bahkan lebih jahat lagi dan bisa dia berbuat jahat. Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya berdoa biarlah kita ada dalam ruangan ini, kita selalu sepanjang ibadah, ya ibadah, kita pun perlu bergumul ya, sepanjang ibadah kita mau lakukan hal seperti apa. Sekalipun hari-hari ini ada banyak orang yang masih takut juga beribadah, yang takut ini, tapi saya berharap mereka tidak berpikir hal yang negatif, yang buruk. Tadi saya ketemu dengan satu jemaat gereja lain ketika saya parkir mobil, saya jalan, Pak sudah ibadah? Sudah. Wah di tempat saya belum. Lalu itu masih koma, lalu dia berkata, mbuh kuwi pendetaku kuwi. Waduh, kata mbuh kuwi pendetaku, saya bisa tangkap sesuatu. Artinya dia coba untuk berpikir bukan hal yang positif, hal yang negatif. Mbuh kuwi pendetaku. Lah bahasa begitu sudah bisa terjemahkan. Saya juga tidak menanggapi atau saya berkata, "Wah, memang pendetamu kuwi." Nah, sama aja saudara. Tapi saya hanya berpikir, oh iya ya. Hanya soal yang begitu. Maka cenderung manusia untuk berpikir yang negatif. Iblis itu menjadi bapa dari perbuatan yang jahat, bahkan yang lebih lagi. Di mana kasih kita? Mari Bapak Ibu, ketika kita berpikir yang buruk, ketika kita ingin melakukan hal yang jahat, kita ingat kasih Tuhan itu sudah dinyatakan dalam hidup kita. Saudara dan saya itu anak-anak Allah. Kita ini adalah biji matanya. Kita ini adalah miliknya. Layakkah ketika saya berpikir, berbuat hal yang jahat dalam hidup ini? Biarlah kita akan belajar untuk hari ini. Hal-hal yang penting, jauhilah hal yang jahat. Sebab kita tahu
bahwa perbuatan jahat itu berasal daripada si iblis. Kita tahu cenderung di niat manusia itu untuk berbuat hal yang jahat. Dan kita mengerti bahwa di dalam kasih itu akan menghancurkan akan hal yang jahat. Kasih itu membungkus. Maka kalau sudah membaca di dalam apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, nanti sudah bisa baca bagaimana kasih panjang sabar, kasih semua. Itu ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya bisa pastikan kembali apa yang menjadi bagian. Di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidupnya saudara berbuat jahat. Artinya murka Allah akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat. Hukuman Allah akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan satu ayat, ini ayat yang keras ini saudara. Ya, menurut saya sangat keras ini. Coba sudah bisa baca dalam Matius ayat yang terakhir kita akan lihat. Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14 dan 15. Mari kita akan baca. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 14 dan 15. Mari kita akan membaca. Matius 6 mulai ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Pertanyaan saya, mengampuni kesalahan orang baik atau jahat? Benar atau salah? Maka Tuhan pun akan memberkati. Mari ayat yang ke-15 baca dengan keras. Tetapi jikalau, coba tengok kanan kiri, kamu, halo, kamu, ya, sambil senyum, jangan merengut menghakimi nanti ya, sambil situ, kamu, ya, terus baca, tidak mengampuni orang, coba tengok kanan kiri, anggukkan kepala. Berarti mau mengampuni. Kalau meneng wae berarti enggak mau. Oh iya, ya kan? Artinya ketika sudah tengok temanmu, tengok saudaramu, mau angguk kepala. Coba praktekkan, tengok kanan kiri, pemain musik, anggukkan kepala. Ya, Mbak Agnes tengok belakang, Mbak It, angguk kepala Anda itu. Ya. Dikatakan, ayo baca bersama-sama. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lihat, ini hal yang sederhana. Persoalannya mengampuni, itu kita bisa menjadi jahat, kita bisa menjadi orang yang paling celaka, kita menjadi orang yang paling menderita. Tuhan tidak mengampuni. Jangan-jangan pintu surga pun tidak dibukakan untuk kita. Loh, saudara sudah teriak-teriak, Tuhan, tapi Tuhan berkata, lola pieto. Lah kamu, satu sisi memang kamu itu anakku. Satu sisi memang kamu itu orang percaya, tetapi sisi lain mau mengampuni, ya, kucing tetangga saja nggak bisa. Kucingnya tonggone di semprot kanggo air keras, ya. Gara-gara nyolong ikan asin. Siapa Pak yang tidak marah? Ya, ikan asin saya diambil. Bu Sri itu, ya, Pak Parno itu malah tiap hari nyediain ikan asin ya Bu. Ada kucing ya. Wah, tapi ya tidak semua orang bilang asin artinya kucing. Tahu-tahu deprok di kamarnya Mas Pian itu di tempat tidur kaget, loh apa kucing? Kucing munggah balik itu saudara. Waduh. Yo, minggir. Ya, sudah suruh pergilah. Ya kalau enggak tutup pintu, ya, itu baru kucing. Belum lagi nanti ada yang lain. Tetapi yang kadangkala sulit justru kadangkala terjadi dalam kehidupan apa? Suami istri, anak dengan orang tua. Kita sering ketemu begini. Salah sedikit kadangkala bisa jadi panjang. Ya, saya berdoa sebelum Tuhan untuk panggil kita. Kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ini hal yang sederhana, tetapi ini kadangkala sulit untuk kita bisa lakukan dan kerjakan. Hari ini
Bapak Ibu, minggu ini firman Tuhan itu penting untuk kita. Berbuat hal yang sederhana. Ya. Baru masuk gereja di Termogan, curiga, memang aku enggak COVID apa. Ya, sudah berpikirnya begitu. Ya, sudahlah, terima kasih Tuhan. Kita mau tahu hasilnya, oh berapa? 35,2, puji Tuhan. Tidak 38. Di absen, wah kurang kerjaan ini, penerima tamu ini, tidak ngabsen. Ya tidak, karena kita ini supaya data itu lengkap, ketika nanti dari kepolisian, dari mana data itu meminta kita punya data yang valid, yang baik. Hanya untuk administrasi, tidak mengurangi rasa hormat kita. Berpikir yang positif. Sampai kapan kita ini ibadah duduknya begini terus? Ya sabar, kita diizinkan situasi yang seperti ini, kita nikmati dalam kasih Tuhan, bersyukur kita masih bisa beribadah dalam situasi yang terbatas. Tuhan baik untuk kita. Belajar untuk berpikir yang baik, berpikir untuk yang positif, karena Tuhan tidak kompromi. Murka Tuhan itu akan dekat. Maka sisi lain Alkitab berkata, orang yang berbuat jahat tidak akan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu orang yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Minggu ini kita belajar sesuatu yang sederhana. Firman ini sederhana, tetapi ini tantangan setiap waktu dan saat untuk kita. Saya berdoa, biar mulai dari hal yang kecil, kita akan belajar untuk sesuatu yang baik dan benar. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan tundukkan hati. Saya kita akan satu pujian kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ya, single saja menjaga pujian ini. Bapak Ibu sudah mengambil satu teduh sejenak kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Anugerah-Nya besar bagi setiap kita sekalian. Berbuat ajaib untuk hidup kita. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, kami percaya Tuhan, Kau hidup bagi kami. Yes.
terkasih, adakah hatimu percaya bahwa kasih Tuhan itu yang telah dinyatakan dalam hidupmu? Ada kasih yang besar, yang benar, yang sempurna, yang di dalamnya terkandung perbuatan yang baik, yang benar. Perbuatan yang sesuai dengan apa yang dimaksud dan kehendak daripada Tuhan. Jika hari ini firman Tuhan diingatkan kepada kita, bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk mengutuk kita, tetapi untuk membangkitkan kasih itu kembali, supaya perbuatan baik itu hadir ada dalam hidup kita. Adakah engkau rindu sebagai anak-anaknya mewarisi perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan? Kalau engkau mau dan engkau rindu, kita akan bersama berkata, ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kami bersyukur, ku takkan lupa anugerah-Nya. Oh, Dia mendukan, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hidup kami, Tuhan, takkan lupa. Ingat kasih-Mu, Bapa. Ingat setiap apa yang Yesus perbuatan tangan-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Ya Bapa, lupa. Yes. Anugerah-Nya. Oh, Dia mendekat, Yesus. Mendekat, ya Bapa. Besar kasih setiamu bagi kami sekalian. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, biar firman dan kebenaran yang sederhana yang pagi hari ini kau dengar, biar itu menjadi kebenaran yang membangun dan memerdekakan hidup kita. Sepatutnya, selayaknya, panggilan Tuhan atas setiap hidup kita itu jelas dan benar, yaitu melakukan kehendak Bapa, mengerjakan apa yang menjadi ketetapan dan hukumnya, dan salah satunya hidup menjauhi kejahatan, hidup untuk berani membuang kejahatan. Untuk itu biarlah pagi hari ini izinkan kasih Tuhan itu turun dalam hidupmu, memerdekakan akan hatimu. Surah banyak engkau rindu untuk berjalan dalam jalan Tuhan, menjadi terang dan garam. Memulai dari diri kita berpikir yang benar, berbuat hal yang benar, dan belajar untuk melakukan hal yang benar. Saya pun belajar, saya pun bukan lebih baik dari saudara, tapi saya tahu dan rindu bahwa panggilan kebenaran firman Tuhan ini juga untuk hidup saya. Jika saudara ingin, untuk kita akan berdoa bersama untuk firman ini. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, itu yang ku mau. Kami tidak sedang untuk mencobai Tuhan. Kami tidak sedang mencurigai apa yang menjadi pekerjaan Tuhan.
namun kami sedang mempercayakan hidup kami kepadamu. Bersama dengan jemaatmu, belajar untuk mengerti, memahami dan melakukan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu. Jika sepanjang hari-hari yang lampau kami salah dalam berpikir dan kami masih hidup ada di dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan tidak benar di hadapan-Mu. Pagi ini kami mohon pengampunan Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas kami. Ditandai dengan damai dan sukacita Tuhan memerintah dalam hidup kami. Segala pikiran yang jahat, segala pikiran, perasaan yang buruk yang tidak berasal daripada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Gantikan dengan perkara ilahi yang benar. Turun atas kami, memerintah dalam hati dan hidup kami, menguasai pikiran, perasaan dan kehendak kami. Maka hari ini kami percaya, pulang di tempat ini ada kemenangan bukan kekalahan, ada keuntungan bukan kerugian, ada kebaikan bukan hal yang buruk. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan dan orang-orang yang di sekeliling kami lebih lagi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik untuk kami. Terima kasih apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk kembali. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung. Tuhan berkati kita. Mungkin ada pengumuman bisa mungkin ditayangkan sedikit. Perjamuan kudus dalam kebaktian 1 dan 2 dan 3 minggu depan ya, akan dilaksanakan seperti biasa. Siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Oke, ada lagi? Laporan keuangan tanggal 21 Juni 2020 bisa dilihat mungkin ya. Dari persembahan-persembahan yang ada. Iya, Tuhan memberkati apa yang menjadi bagian kita. Terima kasih untuk doa, untuk semangat, untuk dukungan, untuk semua. Tuhan memberkati apa yang menjadi persembahan Bapak Ibu Saudara. Jadi persembahan bisa langsung dimasukkan di kotak di sana. Ya, kita tidak akan edarkan kantong persembahan dan silakan di sana dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Kegiatan hari Minggu rutin belum diadakan. Ya kita doakan, kita coba untuk kumpulkan. Saya berharap minggu pertama besok kita akan ada rapat pengurus, kita bisa putuskan sesuatu yang lebih baik, sifatnya masih transisi, sifatnya masih ada satu pergeseran-pergeseran, kita rindu komisi pria, komisi wanita, juga mungkin bisa nanti diadakan di gereja dalam situasi yang seperti ini, tidak di rumah-rumah, ataupun bagaimana kita sedang menjadi pergumulan kita. Ini butuh doa kita, butuh semangat kita, ya itu harapan daripada gereja, maka ini yang kami lakukan secara protokoler diikuti, bermasker, cuci tangan, hand sanitizer, untuk apa? Termogan untuk bisa suhu badan dan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, sementara kita lakukan sebagaimana protokoler yang ada kita lakukan. Doa saya, Bapak Ibu Saudara semua sehat tubuhnya, tapi juga sehat jiwa dan rohnya. Amin. Itu saja yang menjadi bagian penting. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk ibadah yang kedua, ibadah di Pos P Harjosari dan ibadah nanti sore, ibadah di Pos P Gedek dan juga Bandungan. Tuhan memberkati kami. Seluruh pelayan mimbar, penerima tamu, bahkan juga untuk soundman dan juga multimedia. Tuhan juga memberkati, lebih jemaat Tuhan senantiasa Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa terus membawa menyerahkan apa yang menjadi setiap kehidupan kami, bahkan kehidupan di sekeliling kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, senantiasa baik ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk hari-hari ini anak-anak kami yang sedang menghadapi tes juga di sekolah mereka secara online. Tuhan juga memberkati. Bahkan bersyukur untuk anak-anak kami yang mendapatkan sekolah yang baru. Sesuai dengan doa mereka Tuhan menyertai. Segala biaya kebutuhan Tuhan mencukupkan. Apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan yang menyediakan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk yang bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk perekonomian. Tuhan juga membuka jalan. Campur tangan ajaib Tuhan memberkati dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka.
Bapak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam kesehatan mereka, Tuhan juga menyertai dengan segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memeliharakan, pemeliharaan itu lebih daripada yang ada dengan segala kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Jemaat, mari kita angkat dengan dua tangan kita. Ulanglah dan terimalah berkat besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Siap.